Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nur Aziza. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban seseorang terhadap amalnya ketika ia meninggal. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita secara cuma-cuma. Ketika manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai kita pertanggungjawaban atas semua perilaku yang kita lakukan di dunia ini. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, surah ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita berbuat sesuka hatinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita untuk segala tindak tanduk kita dan amal usaha yang kita lakukan di dunia ini. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa malaikat Raqib dan Atid itu mencatat segala perbuatan dan perkataan kita di dunia. Nah, dari catatan itu ada yang namanya amal baik dan amal buruk. Kedua amal ini akan menerima balasannya masing-masing dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Teman-teman, dari surah ini kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita berbuat sesuka hatinya. Bahkan amal sekecil apapun, amal sekecil zarah akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan menerima balasannya. Teman-teman, amal yang kita pikir tidak akan ada satupun orang yang mengetahui, itu tidak akan mungkin terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Kita ini dikelilingi oleh malaikat kanan dan kiri, Raqib dan Atid. Jadi teman-teman, kita tidak bisa yang namanya lari dari pertanggungjawaban amal kita ketika di hari akhir kelak, karena manusia itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah adalah sebagai bukti keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak nanti. Maka dari itu, teman-teman, mari kita berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya, karena amal kebaikan ini akan menerima balasan berupa surga, dan amal buruk akan menerima balasan berupa neraka yang pedih. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya, yang kelak nanti akan membantu kita di hari akhir kelak untuk mempermudah kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Dan insya Allah kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang yaitu sikap seseorang yang masih hidup ketika melihat orang yang sudah meninggal. Nah, sikap kita pada saat kita melihat orang yang sudah meninggal itu seharusnya kita itu mempunyai sebuah pandangan atau gambaran. Itu sebuah kata kunci. Bagaimana cara kita memandang orang yang sudah meninggal itu? Bagaimana cara kita mempunyai sebuah pandangan kehidupan kita? Apa yang kita perbuatkan di dunia ini? Apakah sudah mencukup amal yang akan kita bawakan di akhirat kelak? Nah, maka dari itu pada saat kita melihat orang yang sudah meninggal, seharusnya kita mempunyai sebuah gambaran hidup. Karena kematian itu adalah akhir di mana sebuah kehidupan kita yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini hanyalah bersifat fana, hanya bersifat sementara. Maka kehidupan yang akan abadi kelak itu di alam akhirat nanti. Disitulah kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah kehidupan yang
di mana kita mengumpulkan banyak kebaikan, bagaimana kita mengumpulkan sebuah amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini dan akan kita bawa di akhirat kelak. Seharusnya pada saat kita melihat orang yang sebelum meninggal itu, kita mempunyai sebuah pandangan hidup. Kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan yang suci. Seharusnya kita memiliki sebuah pandangan tersebut, karena sebuah kematian itu adalah akhir di mana sebuah kehidupan yang harus kita bawa di alam akhirat kelak. Nah, seharusnya kita membawakan amal baik kita yang kita lakukan di dunia ini, sebuah amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini, amal kebaikan yang dimana sedekah, yang dimana hal-hal yang bersifat positif, yang dimana ilmu yang kita dapatkan atau yang kita bagikan kepada orang lain itu akan dibawakan kita kepada akhirat kelak, yang akan dimana mempunyai tahap-tahap ke sebuah kematian, yaitu yang pertama alam barzakh, yaitu alam kubur yang awal dari kematian kita dan akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Kemudian akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas yang tidak ada satupun pepohonan di sana, yang dimana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Maka disitulah kita akan berkumpul, semua umat manusia yang ada di dunia ini akan dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar. Dan kemudian akan diperhitungkan, yaitu yaumul mizan, di mana hari perhitungan, yaitu amal baik dan buruk kita. Maka di situ amal kebaikan kita akan dikumpulkan, kemudian amal buruk kita akan dikumpulkan, dan kemudian akan diperhitungkan yaitu di yaumul hisab. Disitulah amal kita akan diperhitungkan, mana yang banyak, mana yang baik. Apabila amal baiknya itu lebih banyak, maka dia akan melintasi sebuah jembatan yang dimana yang dinamakan Shiratul Mustaqim. Disitulah jembatan, apabila amal kita banyak, maka dia melewati jembatan itu seperti dia melewati sebuah jembatan yang besar, yaitu dimana dia melewati dengan rasa yang penuh percaya diri, rasa yang penuh aku mempunyai sebuah kebaikan yang banyak di dunia ini. Dan apabila amal buruknya itu lebih banyak, maka dia akan melewati jembatan itu seperti rambut yang dipotong menjadi 7 helai. Bayangkan sebuah rambut yang sangat-sangat tipis dipotong menjadi 7 helai, dan disitulah dia akan melewati rambut yang dipotong menjadi 7 helai tersebut dengan rasa yang takut, karena di sebelahnya, di bawah itu adalah lahar-lahar panas, yang mana di jembatan tersebut yang akan menentukan dia apakah ia masuk surga, apakah ia masuk neraka. Maka disitulah dimana semua umat manusia akan merasa tegang. Dan apabila amal baiknya seimbang dan amal buruknya sama, amal baik dan amal buruknya itu sama, maka dia akan ditempatkan di sebuah tebing yang tinggi atau di sebuah bukit yang tinggi. Di sana dia akan menyaksikan bagaimana jeritan seseorang yang ada di neraka, bagaimana sebuah kehidupan seseorang di surga tersebut. Sungguh nikmat Allah itu tiada yang tahu, dan kematian itu kita tidak tahu kapan terjadi, karena hanya yang tahu yaitu Allah. Dan bagaimana cara kita menyikapi dengan amal perbuatan kita yang ada di dunia ini, bagaimana amal perbuatan kita, bagaimana sedekah kita, kebaikan kita, ilmu yang kita bagikan kepada orang lain, tidak pelit membagi ilmu. Kemudian ibadah sholat kita, 5 waktu kita, sunnah kita itu harus kita jaga. Karena bagaimana cara kita menyisihkan 10 menit untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita sholat wajib, karena sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Tinggalkanlah segala aktivitas kalian, kemudian ambillah wudhu, pakaikanlah mukena ataupun peci bagi yang laki-laki, angkatlah tanganmu, ya Allah, ampunilah segala dosa hamba, ampunilah segala perbuatan yang hamba lakukan di dunia ini, dan bantukanlah hamba untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Bantukanlah hamba untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna, menjadikan orang yang lebih berguna di dunia ini. Dan berikanlah hamba ini jalan yang lurus ya Allah, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai. Disitulah kita akan memanjatkan sebuah doa kita kepada Allah. Maka dari itu,
sisihkanlah 10 menit kalian untuk berdoa kepada Allah, mengampunkan diri kepada Allah. Sekian dari video kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun hanya melalui video. Dengan keterbatasan kita tidak bisa tatap muka langsung. Nah, dengan tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar menuntut ilmu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, di video kali ini jika ingin mengajak teman-teman belajar mengenai bab 3. Bab 3 ini bertemakan tentang mengurus jenazah dalam Islam. Nah, poin yang akan kita bahas yang pertama ini adalah besarnya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap suatu jenazah. Nah, sebelum masuk ke apa-apa saja tanggung jawab kita terhadap jenazah, jika ingin memberitahukan bahwa salah satu hukum yang terpenting dalam kehidupan umat muslim adalah tentang perihal mengurus mayat atau jenazah. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang yang telah meninggal. Nah, baik, kita akan masuk ke apa-apa saja tanggung jawab kita terhadap jenazah. Ada 4, teman-teman. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafankan. Yang ketiganya, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, jika akan menguraikan satu persatu, yang pertama ini adalah memandikan jenazah. Kenapa jenazah harus dimandikan? Tujuan dari memandikan jenazah adalah untuk mensucikan, untuk membersihkan jenazah tersebut. Dalam kita seorang muslim yang telah meninggal hendaklah dimandikan, hendaklah dikuburkan, dan wajib dalam kondisi yang suci. Nah, itulah tujuan dari kita memandikan. Waktu kita masih baru lahir, itu kita dalam keadaan suci, dan kita kembalinya pun harus dalam keadaan suci. Nah, untuk mengetahui syarat wajib memandikan jenazah, untuk mengetahui orang-orang yang berhak memandikan jenazah, dan untuk mengetahui tata cara memandikan jenazah, teman-teman bisa mencari di internet, bisa lewat YouTube, dan bisa juga teman-teman membaca melalui LKS di halaman 24. Nah, di situ tertera sangat jelas apabila teman-teman ingin mengetahui lebih detail tentang terkait memandikan jenazah. Yang kedua adalah mengafankan jenazah. Mengafankan jenazah artinya membungkus jenazah dengan kain. Nah, kain yang digunakan bukan kain sembarang. Kain yang digunakan dalam Islam adalah kain putih. Nah, jenazah yang sudah dimandikan hendaklah segera dikafankan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah, teman-teman juga bisa membacanya di buku halaman 25. Nah, kain putih di sini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, pakaikanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian warna putih adalah sebaik-baik warna pakaianmu. Kafanilah dengan warna putih, itu jenazah di antara kamu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya ada menyolatkan jenazah. Jenazah yang telah selesai dikafani, maka langkah selanjutnya adalah menyolatkan. Hukum menyolatkannya jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sebuah aktivitas dalam Islam yang dilakukan beberapa orang atau telah ada yang mewakili gugur kewajiban individu untuk melakukan ini. Nah, sebelum melaksanakan sholat jenazah, keadaan si mayat harus dalam keadaan suci, seperti yang sudah bilang memandikan jenazah itu. Nah, selanjutnya dikafankan serta di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Jenazah yang telah selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, hendaklah kita kuburkan, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, segeralah kamu menyelenggarakan jenazah atau memakamkannya, karena jika ia orang baik, berarti kamu akan segera mempertemukan
Sebaliknya, jika ia orang jahat, berarti kamu segera meletakkan kejahatannya di atas pundakmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk mengetahui tata cara mengubur jenazah juga teman-teman bisa mencarinya melalui internet, melalui YouTube, melalui buku LKS. Nah, mungkin sekian yang dapat Cika sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian jika ada salah-salah kata atau kurang lengkap atau yang menyinggung hati teman-teman. Jika mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat Cika sampaikan. Tetap semangat walaupun belajar melalui video, melalui daring. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita selalu menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Sekian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.